Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23.110.29. Pada kali ini kita akan melanjutkan Basic Python di part 3 ya. Pada kali ini ada if perulangan, if, elif, dan else, ada perulangan while loops, for loops, dan function dan singkatan dari function. Penggunaan singkatan function. Pertama yaitu kita ke percabangan if, elif, else. Struktur percabangan pada Python ini ya. Taks pertama nih. Lulus. Input apakah kamu lulus ya atau tidak. Jika ini kan inputan awal nih, taksnya. Ini tanya. Jika kita lulus, maka langsung ngeprint ini taks 2 selanjutnya. Dan jika lulus sama dengan if lulus sama dengan tidak, print kamu harus ikut ujian. Oke, kita pilih tidak. Kamu harus ikut ujian. Selanjutnya inputan nilai ya teman-teman. Di sini nilai kita masukkan nilai input nilai. Jika nilai kurang dari 70, maka nilai kita itu di bawah KKM. Jika lebih dari 70, maka langsung print nilai di bawah KKM. Contohnya seperti ini ya. Jika kita taruh 60 nih, nilai di bawah KKM. Jika kita taruh lebih dari 70, ini print ada. Selanjutnya kita melakukan perulangan, cek kriteria lamaran pekerjaan, umur, masukin umur, tinggi. Terus kita menggunakan perulangan if. Jika umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, maka print umur, tinggi badan memenuhi kriteria. Seperti ini. Selanjutnya kita perulangan cek password. Jika password kurang dari 8 angka, kurang dari sama dengan 8 angka, maka password minimal 8 karakter ada bakal keluar inputannya. Jika passwordnya sama dengan admin seperti ini, maka password tidak boleh terlalu muda. Ini teman-teman ya. Misal admin. Password minimal 8 karakter dan password tidak boleh terlalu mudah. Kalau kita harus lebih dari 8 karakter. Selanjutnya struktur if dan else. Kita memakai perulangan if dan else. Ini umur ya. Berapa umur kamu? Jika umur lebih dari 18 tahun, kamu boleh membuat SIM. Kalau kurang dari 18, else, maka kamu belum boleh membuat SIM. Ini 11 terus 18 sama juga kayak tadi, tapi kita menggunakan struktur perulangan if else ya teman-teman. Kita masukin dulu umur, tinggi, if jika umur 30 kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, maka ini di print umurnya dan tinggi badan dan memenuhi kriteria umur tinggi. Jika kurang, maka seperti ini. Umur, tinggi badan tidak memenuhi kriteria. Misal kita masukin 25, terus tingginya di bawah 165. Tidak memenuhi kriteria. Jika ini 164.
mengenai kriteria. Selanjutnya kita akan menggunakan perulangan struktur if, elif, dan else. Ini kita cek kualitas suhu. Kita masukin. Jika suhu kurang dari 25, maka suhu dingin. Apabila suhu kurang dari 30, maka suhu hangat. Kalau lebih dari 30, else ini, maka lebih dari 30, maka dia suhunya akan panas. Terus selanjutnya kita akan menggunakan perulangan tanpa menggunakan elif. Ini masih dengan yang sama ya teman-teman, cek kualitas suhu. If jika kurang dari 25, maka suhu dingin, sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan operator pembanding, hanya menggunakan if saja ya teman-teman, seperti ini. Ini ada task ini, kalian bisa kerjain di rumah ya. Ini jawaban soalnya. Kita membuat program untuk menghitung nilai siswa. Input nilai, kita masukin inputan nilai mahasiswa. Jika nilai 100 atau lebih dari 100, maka nilai invalid. Apabila nilai lebih dari sama dengan 90, maka dia mendapatkan grade A atau nilai A. Ini ya, keluaran inputannya. Begitu juga dengan selanjutnya. Jika nilainya lebih dari 80, maka grade-nya B+. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, B, dan seterusnya seperti ini. Kita bisa tes ya. Misal 91. Nah, kita taruh di bawah KKM ya. C. Berarti 59 coba. Selanjutnya kita akan cek nilai kualitatif ya, untuk cek nilai sendiri. Selanjutnya kita akan menuju ke perbedaan multiple if statement dan elif statement. Jika multiple if statement, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan, dan bisa jadi semua instruksi bisa dilewatkan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun jika elif statement tidak semua dicek, bisa semua atau bisa tidak, program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun, jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan. Kita ini akan menggunakan operator membership pada statement if. Ini. Cek mata kuliah IT. List matkul, ada database, algoritma, sistem pagar, program web. If nama list matkulnya dia merupakan mata kuliah IT. Jika tidak, maka akan keluaran inputan bukan mata kuliah IT. Ya, misal itu bakal keluaran cek mata kuliah IT. Matematika bukan mata kuliah IT. Dan misal algoritma. If nama sama dengan database or nama sama dengan algoritma. Ini untuk kita selanjutnya cek makanan sehat, sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Cek mata kuliah seperti ini. Masih dengan menggunakan memakai list dan menggunakan pengulangan if else. Selanjutnya kita akan menggunakan percabangan nested if. If statement, tugas, tasnya, itu juga selanjutnya.
seperti ini. Kita akan menginput nama dan jenis kelamin. Jika gendernya laki-laki, maka hobi diisi if hobi in game ini kita masukin dalam list game, futsal, desain, musik, maka Anda memiliki hobi yang banyak disukai oleh laki-laki. Jika di luar dari list ini, maka Anda memiliki hobi yang unik. Begitu juga dengan ini, else, ini udah selesai ya. Else hobi, input hobi. Jika yang dimasukin ini dalam list ini ada fashion, cooking, fotografi, maka Anda memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Itu jika tidak, ya udah gitu. Ini ya, kita coba misal nama Wandi. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Terus dia hobi musik nih. Oke. Keluar dia. Wandi. Terus besar ya. Terus Wandi Anda memiliki hobi yang banyak disukai laki-laki. Misal ini tanya Abi L. Terus hobinya itu memasak. Hobi Anda memiliki hobi yang unik gitu ya. Begitu juga dengan perempuan nih. Ini khusus yang perempuan yang bawah ini. Perulangan menggunakan for. Perulangan pada pemrograman Python hanya mengimplementasikan collection based iteration sehingga sebuah perulangan bisa dilakukan jika memiliki iterable object di Python. Ini for in iterable types. Iterable pada Python adalah objek dalam bentuk ada string, list, tuple, dictionary, set. Contoh bentuk perulangan dari iterator list seperti ini ya. My list, isi list kita print my list kita. For i in my list, print item i plus 2. Seperti ini. Pada in my list kita, maka print item yang pertama ini di dalam list ini, maka ditambahkan 2. Contohnya seperti ini. 1. Kalau semua ini di dalam list ini ditambahkan 1. Contoh bentuk perulangan dari iterator tuple seperti ini. For item in my tuple, print item. Ini contoh bentuk perulangan dari iterator set ya, teman-teman ya. Ini contoh perulangan dari iterator dictionary ya, teman-teman ya. Ya. Nggak perlu saya jelasin banyak, kalian bisa coba sendiri. Ini list juga, perulangan menggunakan list. Selanjutnya ini kita akan membuat bintang menggunakan perulangan list seperti ini. Angka list kita ini, angka ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. For i in angka, print bintang, printan hasilnya bintang dikali i dari awal gitu. Ini juga oke. Ini kalian juga bisa kerjain ya di rumah masing-masing ya. Buat perulangan for agar hasilnya
sebagai berikut bintang seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita akan menggunakan if dan dalam for. Maka kita akan list kita di angka ini 1 sampai 8. For item in angka, jika item 2 sama dengan 0, maka yang di print itu adalah genap. Jika bukan, maka dia bilangannya ganjil. Seperti ini ya, 1 adalah ganjil, 2 adalah genap. Selanjutnya perulangan for di dalam for. Angka ini ya kita for i in angka, for j in angka. Ini ya list contohnya ya ini. Ini juga oke. Perulangan menggunakan while itu digunain sesuai dengan kondisi. Ini i sama dengan 0, while i kurang dari sama dengan 5, maka loop ke i ditambah plus sama dengan 1. Berarti 5. Kalau ini kurang dari sama dengan 5, maka dia akan terus ditambahkan sampai 5. Seperti ini ya, dari 0. Perulangan 1 sampai 5a. Dengan data. Misal data, temukan inputan ya atau tidak. While data sama dengan ya, maka print data. Begitu juga sebelumnya data sama dengan input ya atau tidak, print data. Ini jika tidak. Juga ada perulangan sama ya sampai selesai sama yang atas, cuma bedanya itu jika dia udah sampai ke 5 atau lebih dari 5 itu, maka perulangannya itu selesai loopingannya. Ini juga ya, ini sama juga. Ini ya data sama kayak tadi, cuman bedanya jika inputan datanya tidak, maka loop akan berhenti. Akan keluaran inputan loop dihentikan karena bernilai tidak. Itu dengan ini ya teman-teman, nama. Ini contohnya lagi ya. Terus selanjutnya kita akan apa itu fungsi range. Fungsi range itu digunakan untuk menghasilkan sequence angka. Misal seperti ini. Range angkanya 20. Tipe dari itu dan listnya itu dari 0 sampai angka 20 ini class range ini ya teman-teman. Terus kita dapat gunakan fungsi list untuk convert object range menjadi list. Fungsi set kita mengkonvertnya objek menjadi range juga bisa. Tuple juga ini ya. Ini yang pertama ini list ya teman-teman ya. List kita convert objeknya ke range. Maksudnya untuk convert object range menjadi list gitu. Sorry. Ini set, ini contohnya, dan ini tuple. Dari object range menjadi tuple. Ya. Terus kita juga bisa menggunakan range pada perulangan for. Seperti ini. Ini listnya ya, kita analisnya dulu. Ini kita menggunakan perulangan for. For i in range 15. Jika i sampai dengan range 15, jika lebih dari 15 ini enggak sih, dia harusnya ini jika ini for i in range 15, maka dia bakal perulangan dari 0 sampai angka maksimalnya kan ini kita range kita 15. Jika kita panggil, dia literasi ke dari 0 hingga ke
stop di batasnya 15. Jadi karena range-nya itu 15 kan kita pakai di sini kan dari 0 kan, bukan dari 1. Maka dia berartinya ke 14. Ini juga length range dari 2 sampai 15. Berarti ini yang kita yang keluar inputannya itu dari indeks kedua. For I in range 2 15 print literasi ke 1, maka dia melakukan perulangan mulai dari 2 hingga sampai ke 15. Indeks ke-15. Begitu juga ini ya, teman-teman. For I in range 2 15 4. Gitu ya. Dia hanya ini tuh cuma menampilkan range dari indeks kedua jadi ini ditambahkan 4 indeksnya perulangannya 2 15 4. Ini literasi kedua tambah 4 6 dan seterusnya. Terus selanjutnya function pada Python. Ini contohnya def function name text. Ini ya. Misal def hitung A B C sama dengan A plus B, return C, yang dimana ini hitungnya itu ada A dan B. C sama dengan A ditambah B, hasilnya itu C, return C, dipanggilnya C. Ini ya, kita jalankan dulu. Oke. Misal ini hasil hitung 5 dan 4, print hasilnya adalah 9, ditambahin ya. Terus kita fungsi def cek nilai perulangan. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka dia nilainya grade-nya itu A. Kalau bukan, misal jika benar nih, dia maka grade-nya A. Terus jika tidak, maka akan ada perulangan selanjutnya 80 nih misalnya. Jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka dia akan mendapatkan nilai grade B+, dan seterusnya. Ini ya. Nilai semisal 90. Cuma satu dah. Dia di sini diisi. Terus 89. Selanjutnya ada print check nilai kualitatif. Nilai sama dengan integer inputkan nilaimu, semisal 80. Nilai kualitatifnya, nilai kita semisal 80, maka dia bakal mendapatkan grade B ya, itu ya, B+. Selanjutnya default value pada function dan multiple return. Def hitung A B operasi tambah, menggunakan operasi tambah. Jika operasi sama dengan tambah, return A plus B ditambah. Apabila operasi dikali, maka dia akan mengeluarkan hasil A dikali B. Jika berulang lagi, jika operasi sama dengan kurang, maka returnnya A dikurangin B, variabel A dikurang B. Hitung ini, hitungnya. Ini dikali ya, dikali 2 dikali 5. Jika kita iniin tambah, maka 2 ditambah 5. Oke, seperti itu. Ini kan selanjutnya ini hitung 2 angkanya yang tadi sudah kita ini 2 5 kurang, maka 2 dikurang 5 gitu ya. Ini juga ini tambah, sama juga. Jika kalau kita nggak ada kayak semisal operasinya itu ya, maka dia akan otomatis mengambilnya tuh perulangan yang pertama gitu teman-teman.
Terus lambda function, definisi function anonymous. Misal seperti ini, X sama dengan lambda A dibagi sorry. X sama dengan lambda A alpha alpha titik 2A ditambah 10 print X hasilnya 5. Jadi A itu Oke, selanjutnya X lambda A B 2A dikali B print X 5 dikali 6. Jadi dia ini anonimusnya ini AB ini itu dari X ini ya teman-teman, bilangan print X ini ya, variable X. X lambda A B C titik 2 A plus B plus C print X 5 6 2. Jadi dia tuh nggak perlu susah-susah ini, nggak perlu susah-susah kayak nambahin ini. Jadi dia perlu hanya menambahkan lambda saja untuk untuk menambahkan function anonymous gitu, seperti di dalamnya. Ini kan udah diisi seperti ini. Variable A 5, variable B 6, dan variable C 2, ditambah 5 tambah 6 tambah 2. Sini ya. 13. Begitu juga lambda itu bisa digunakan dengan output seperti ini. Lambda A in listnya 1 2 3 4. Misalnya kita menggunakan output ke 4, indeks keempat, dia maka hasilnya benar, true. Coba saya jalankan. Nah, jika kalau di luar dari list ini, in list ini, maka dia hasilnya false. Terus selanjutnya ada inputan nilai ya, data, input nilai. Jika output data ada pada list nilai, ini lanjutan yang atas ya. Jika nggak ada, maka jika ada, dia itu bakal stop perulangannya di sini. Jika tidak ada, dia lanjut ke bawah, tidak ada nilai pada list. Seperti contohnya seperti ini ya. Misal 25. Tidak ada pada list. Coba 1. 3 deh. 3 ada pada list seperti ini ya, teman-teman, list kita. Terus selanjutnya ini my list. Pada my listnya ada 1 2 3 4. Kita menggunakan fungsi lambda ya, function my function lambda, isinya ada variable A dan B. Di dalam variable A dan B itu ada A in my list dan B in my list. Jadinya itu A itu ya listnya itu sama. Seperti ini. Kita memanggil my function kita, listnya itu 1 2, hasilnya true. Jika salah satunya ini, maka hasilnya false. Misal yang ada di list kan, list A dan B itu sama. Ini di variable A ini isinya nih sama listnya. Misal 5. Coba. Hasilnya false. Ini ya, ini contoh false-nya. Ya, itu saja ya. Maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang kalian kurang pahami. Mohon maaf, kita ini sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.